Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 kelas B pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah termodinamika teknik tentang analisis kinerja termodinamika sistem pengondisian udara berdasarkan efisiensi energi dan koefisien of performance atau COP. Nah, di presentasi ini kami akan membahas bagaimana sebenarnya AC bekerja. Kenapa ada refrigeran yang lebih efisien daripada yang lain? Dan bagaimana kita bisa menilai performa AC menggunakan nilai COP. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama itu ada Muhammad Fikri Ali Jihar, Muhammad Yofi Supriyadi, Gigi Arya Mukti, lalu ada saya sendiri, Muhammad Abizar Al-Ghifari, lalu ada Habib Muhammad Lutfi, dan yang terakhir ada Naufal Hafiz Surya Robani. Nah, latar belakang. Nah, pembahasan pada kali ini dilatar belakangi oleh eh, penggunaan AC menggunakan temperatur dan kelembaban ruangan. Lalu, operasional AC membutuhkan konsumsi energi listrik yang signifikan. Lalu, yang ketiga itu pentingnya evaluasi efektivitas pendinginan dibanding input kerja atau COP. Nah, adapun rumusan masalah yang ada pada pembahasan kami ini sebagai berikut: bagaimana kinerja termodinamika sistem AC, lalu faktor yang mempengaruhi efisiensi energi, dan bagaimana nilai COP mengevaluasi performa sistem. Hmm. Aduh, maaf. Nah, lalu tujuan tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami cara kerja AC dari sudut pandang termodinamika, mengetahui hubungan antara energi yang digunakan dengan pendinginan yang dihasilkan, dan menentukan refrigeran mana yang memiliki performa terbaik berdasarkan nilai COP. Nah, lalu di sini ada sistem pengkondisian udara. Nah, secara sederhana, AC bekerja dengan cara memindahkan panas dari dalam ruangan ke luar ruangan. Nah, proses ini dilakukan oleh refrigeran terus bersirkulasi dalam sistem. Ada 4 komponen utama, yaitu evaporator, kompresor, kondensor, dan katup ekspansi. Nah, kalau diibaratkan, refrigeran itu seperti kurir yang bertugas mengambil panas dari dalam ruangan lalu membawanya keluar. Nah, setelah itu refrigeran kembali lagi untuk mengulang proses yang sama. Nah, adapun unit utama pada bagian-bagian AC itu ada indoor, unitnya evaporator menyerap kalor, lalu eh, unit outdoor, kompresor dan kondensor melepas kalor. Lalu eh, komponen utama siklus refrigerasi. Di sini ada beberapa, yaitu kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Nah, ini merupakan siklus-siklus refrigerasi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, eh, kompresor itu menaikkan tekanan dan temperatur uap refrigeran, sedangkan kondensor itu melepaskan kalor refrigeran ke lingkungan sekitar. Lalu katup ekspansi menurunkan tekanan refrigeran secara tiba-tiba, sedangkan evaporator menyerap kalor dari udara ruangan pendinginan. Nah, lalu efisiensi energi dan koefisien of performance atau COP. Nah, untuk mengetahui apakah AC bekerja dengan efisien, kita menggunakan nilai COP. COP sama dengan QL per W. Nah, artinya COP adalah perbandingan antara kapasitas pendinginan dengan kerja kompresor. Kalau nilai COP besar, itu berarti AC mampu menghasilkan pendinginan yang banyak dengan energi yang relatif kecil. Jadi, semakin banyak COP-nya itu, maka energi yang dibutuhkannya itu semakin kecil. Nah, jadi itu adalah yang dimaksud dengan coefficient of performance atau COP. Nah, lalu refrigeran pada sistem pengkondisian udara. Nah, pada penelitian ini
kami membandingkan 4 jenis refrigeran, yaitu R32, R410A, R290, dan R1234YF. Nah, setiap refrigeran punya sifat termodinamika yang berbeda-beda. Karena sifatnya berbeda, kebutuhan energi dan kemampuan pendinginannya juga berbeda. Nah, metodologi. Metode yang kami gunakan adalah studi literatur. Artinya, kami tidak melakukan pengujian langsung, tetapi mengumpulkan dan menganalisis data dari jurnal ilmiah yang ada dan yang relevan. Nah, parameter yang kami bandingkan adalah kapasitas pendinginan, daya kompresor, dan nilai COP. Nah, adapun prinsip kerja AC sebagai berikut. Nah, di sini tahapan-tahapannya sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, ada evaporasi, kompresi, kondensasi, dan ekspansi. Nah, pertama, refrigeran masuk ke evaporator dan menyerap panas dari udara ruangan. Nah, kemudian refrigeran masuk ke kompresor sehingga tekanannya naik. Setelah itu, refrigeran menuju kondensor untuk membuang panas ke lingkungan. Nah, terakhir, refrigeran melewati katup ekspansi agar tekanannya turun dan siap kembali ke evaporator. Nah, proses ini berlangsung terus-menerus selama AC menyala. Nah, adapun analisis kerja dan siklus pH, di sini ada persamaan termodinamika, yaitu QL sama dengan M dalam kurung H 1 min H4. Nah, lalu ada W sama dengan M dalam kurung H2 min H1. Nah, COP sama dengan QL per W. Nah, proses dalam siklus 1 sampai 2 kompresi insentropik atau uap jenuh menuju uap super panas. Nah, 2 sampai 3 pelepasan kalor isobarik di kondensor. 3 sampai 4 ekspansi isoentalpi atau penurunan tekanan. Nah, 4 sampai 1 penyerapan kalor isobarik di evaporator. Nah, adapun di sini hasil analisis dan performa COP. Ada diagram pH sini. Nah, diagram pH membantu kita melihat perubahan tekanan dan entalpi refrigeran selama satu siklus. Dari diagram ini kita mengetahui berapa kapasitas perbandingan kerja kompresor dan nilai COP. Jadi diagram ini sangat penting dalam analisis termodinamika. Nah, adapun hasil simulasi, dihasilkan simulasi diperoleh dari COP sebagai berikut. R32 sama dengan 5,150, R410A sama dengan 5,047, R290 sama dengan 5,330, R1234YF sama dengan 5,279. Nah, adapun kesimpulan dan saran, di sini termodinamika mempelajari hubungan energi, kalor, dan usaha dalam suatu sistem. Perubahan sistem terjadi melalui proses seperti isotermal, isobarik, isohorik, dan adiabatik sehingga membantu memahami fenomena perubahan energi. Nah, adapun saran di sini pengembangan selanjutnya mencakup perluasan variasi kondisi operasi dan pengujian eksperimental langsung untuk memvalidasi hasil simulasi pada kondisi nyata. Nah, mungkin eh, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan, mohon koreksinya. Dan jika memang itu ada yang benar dan bermanfaat untuk kalian semua dan untuk kita semua, semoga bermanfaat. Amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.